Shalom, murid segala bangsa, dan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda saat ini berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan kembali mempertemukan kita. Di waktunya yang indah pada saat ini, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini kita telah memasuki pelajaran minggu yang kedua dari seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan yang ketiga, tahun 2025. Pada saat ini kita akan mempelajari dengan judul pelajaran Semak yang Terbakar. Dan saudara-saudara, sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, jika sekiranya saudara-saudara boleh like video ini dan membagikannya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat dan umat-umat Tuhan yang lain, dan juga mensubscribe channel Murid Segala Bangsa. Sehingga dengan demikian, ketika Anda like, membagikan, dan juga mensubscribe channel ini membantu pertumbuhan channel ini untuk boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang lain, dan mereka boleh datang kepada Tuhan, dan mereka boleh terberkati, dan kerohanian mereka boleh dibangunkan, dan kita semua semakin dipersiapkan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, mari kita berdoa, memohon tuntunan tangan Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus-Nya di dalam jam pelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami sekali lagi mempunyai waktu yang baik pada saat ini, mempunyai waktu yang indah yang Kau berkati, ketika kami boleh duduk di kaki-Mu sekali lagi untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami. Sabda-Mu yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kami, bagi kerohanian kami, untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap teguh, supaya kami boleh tetap sabar dan selalu setia kepada Tuhan di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami Tuhan dalam jam pelajaran ini, memberkati hamba-Mu yang akan menuntun dan memimpin pelajaran ini, dan berkati juga teman-teman dan sahabat-sahabat kami dan seluruh pemirsa dan penonton yang boleh menyaksikan dan mempelajari pelajaran pada saat ini melalui video ini. Biarlah kami semua terberkati, sehingga dengan demikian kami dapat melihat keindahan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi terang oleh melakukannya, dan banyak jiwa-jiwa yang dituntun datang kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Bersamalah dengan kami, memampukan kami untuk membagikan dan mempelajari roti firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita boleh memulai pelajaran kita pada saat ini ya dengan judul Semak yang Terbakar. Dan ayat hafalan atau ayat inti di dalam pelajaran ini tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita ke bagian penjelasan semak yang terbakar. Dan tadi kita sudah membaca ayat intinya, mari kita dengarkan penjelasannya. Panggilan Tuhan kepada kita seringkali akan mengubah arah hidup kita. Namun, jika kita mengikuti panggilan tersebut, maka kita akan menemukan bahwa jalan Tuhan selalu merupakan jalan yang terbaik bagi kita. Namun terkadang pada awalnya tidak mudah untuk menerima panggilan Tuhan. Demikian juga hanya dengan Musa dan panggilannya oleh Tuhan, yang secara khusus dimulai dari perjumpaannya dengan Tuhan di semak yang terbakar. Meskipun Musa mungkin tahu atau tidak tahu tentang hukum-hukum pembakaran, ia tahu bahwa apa yang dilihatnya adalah sebuah mukjizat. Dan hal itu tentu saja menarik perhatiannya. Tidak diragukan lagi, Tuhan memanggilnya untuk suatu tugas tertentu. Masalahnya adalah, apakah dia akan menjawab panggilan tersebut? Terlepas dari perubahan radikal yang akan terjadi dalam hidupnya karena panggilan ini. Pada awalnya, ia tidak menerima panggilan itu. Anda mungkin ingat saat-saat ketika Anda memiliki tujuan tertentu. Tetapi Tuhan mengalihkan rencana tersebut. Memang benar bahwa kita dapat berguna bagi Tuhan dalam banyak cara. Tetapi, mengikuti panggilan Tuhan dalam cara hidup kita, dan melakukan apa yang Dia tunjukkan kepada kita adalah jalan menuju kehidupan yang paling memuaskan. Mungkin tidak selalu mudah dan tidak mudah bagi Musa, tetapi alangkah bodohnya jika kita mengikuti jalan kita sendiri ketika Tuhan
memanggil kita ke arah yang lain. Inti dari pelajaran ini adalah bahwa jalan Tuhan selalu merupakan jalan yang terbaik bagi kita. Meskipun mungkin tidak selalu terasa mudah di awal. Seperti Musa, kita mungkin memiliki tujuan atau rencana kita sendiri. Tetapi seringkali Tuhan mengalihkan rencana tersebut. Penting untuk diingat bahwa mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita, melakukan apa yang Dia tunjukkan kepada kita, adalah jalan menuju kehidupan yang paling memuaskan. Akan sangat tidak bijaksana jika kita bersikeras mengikuti jalan kita sendiri, ketika Tuhan memanggil kita ke arah yang berbeda. Kita telah menyelesaikan bagian pendahuluan di Sabtu petang. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Semak yang Terbakar. Setelah Musa melarikan diri ke Midian, ia memiliki kehidupan yang relatif mudah. Dia menikah, memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Gerson dan Eliezer. Itu terdapat di Keluaran 18 ayat 3 sampai 4. Dan menjadi bagian dari keluarga besar Yitro, mertuanya yang juga seorang imam di Midian. Dia menghabiskan 40 tahun dengan santai sebagai gembala seperti Daud, terdapat di dalam 2 Samuel 7 ayat 8, menikmati kehadiran Tuhan, terutama yang dinyatakan dalam alam. Namun, kali ini bukan hanya sekedar mencium bau bunga, atau mungkin dalam kasus ini kaktus gurun. Tahun-tahun perjalanan bersama Tuhan telah mengubahnya dan mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan juga memakai Musa di padang gurun yang sunyi ini untuk menulis di bawah ilham ilahi 2 dari kitab-kitab tertua dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub dan Kejadian. Lihat Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 1 halaman 293 dan Francis de Nicole The SDA Bible Commentary volume 3 halaman 140. Musa juga menerima dari Allah wawasan-wawasan yang sangat penting tentang pertentangan besar, penciptaan, kejatuhan, air, para bapa leluhur, dan yang terpenting rencana keselamatan. Dengan demikian Musa berperan penting dalam menyampaikan kepada seluruh umat manusia pengetahuan yang benar tentang Allah yang hidup, pencipta dan pemelihara kita, dan pengetahuan tentang apa yang Allah lakukan sehubungan dengan dosa yang telah mendatangkan malapetaka di planet ini. Alkitab dan sejarah keselamatan tidak akan masuk akal jika tidak ada dasar yang sangat penting yang diberikan oleh Musa di bawah ilham, khususnya dalam kitab Kejadian. Bacalah Keluaran 3 ayat 1-6. Betapa pentingnya hal ini bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 1-6. Keluaran 3 ayat 1-6. Mari kita baca, di layar sudah terlihat ayatnya. Tapi kalau saudara mau membuka Alkitab sendiri, dipersilakan saudara membuka di Keluaran 3 ayat 1-6. Kita baca bersama-sama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api, yang keluar dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" pikir Musa. Di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan dia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi pula ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Kita telah menyelesaikan membaca ayatnya, mari kita lanjutkan. Ketika Musa mendekati semak yang terbakar, ia tidak dilalap api. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan mukjizat. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3:6. Pengenalan diri ini sangat penting karena beberapa alasan. Ini di alasan-alasannya. Yang pertama, ini adalah penegasan janji perjanjian. Dengan menyebut para leluhur Israel, Tuhan mengingatkan Musa tentang janji perjanjian yang telah dibuatnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan. Ini segera menghubungkan pengalaman pribadi Musa dengan sejarah panjang umat pilihan Tuhan dan janji-janji ilahi. Kemudian,
Mengenai yang kedua adalah identitas dan kontinuitas. Ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada Musa. Adalah Tuhan yang sama, yang telah berinteraksi dengan para leluhurnya, menunjukkan kontinuitas dari rencana ilahinya sepanjang generasi. Membuka jalan bagi panggilan. Ya, yang ketiga, membuka jalan bagi panggilan. Sebelum Tuhan bahkan memerintahkan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, pengenalan ini sudah membuka jalan bagi Musa untuk memahami konteks dan pentingnya misi yang akan datang. Musa sudah tahu bahwa keturunan para leluhur ini sedang menderita di Mesir, dan kini Tuhan yang sama telah datang untuk bertindak. Musa melihat bahwa semak yang terbakar itu tidak dilalap oleh api, dan dengan demikian ia tahu bahwa ia sedang melihat sebuah mukjizat, dan bahwa sesuatu yang dramatis dan penting pasti sedang terjadi di depannya. Ketika ia mendekat, Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya sebagai tanda penghormatan yang mendalam, karena kehadiran Tuhan membuat tempat itu menjadi kudus. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Tuhan telah berjanji kepada para bapak leluhur ini bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan. Sebuah janji yang tentu saja sudah diketahui oleh Musa. Jadi bahkan sebelum mengatakannya, Tuhan telah membuka jalan bagi Musa untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan peran penting apa yang harus ia lakukan. Musa membutuhkan waktu 80 tahun. Ya, ini ada bagian pertanyaan di bagian bawah pelajaran kita di hari Minggu ya. Kita akan coba jawab atau jelaskan atau uraikan pertanyaan ini. Musa membutuhkan waktu 80 tahun sebelum Tuhan menganggapnya siap untuk melakukan tugasnya. Pertanyaannya, apakah yang mungkin diajarkan kebenaran ini kepada kita tentang kesabaran? Ya, ini mengajarkan kita bahwa persiapan membutuhkan waktu. Panggilan besar seringkali membutuhkan persiapan yang ekstensif. Tuhan tidak terburu-buru. Dia membentuk karakter dan keahlian kita seiring waktu, bahkan melalui pengalaman hidup yang tampaknya biasa atau santai. Kematangan adalah kunci. Musa perlu melewati masa gembala di Midian untuk mengembangkan kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Tuhan. Kematangan spiritual dan praktis adalah kunci untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita mungkin merasa siap lebih cepat, tetapi Tuhan memiliki jadwal dan rencana yang sempurna bagi kita. Kesabaran kita dalam menunggu dan mempersiapkan diri adalah bagian dari perjalanan iman kita. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, Malaikat Tuhan. Ya, judulnya adalah Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dari semak duri. Itu terdapat di Keluaran 3 ayat 2. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Musa dari tengah-tengah semak duri. Keluaran 3 ayat 4. Jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan sebagai penggambaran Yesus Kristus. Ya, di sini disebutkan jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan sebagai penggambaran akan Yesus Kristus. Istilah malaikat itu sendiri berarti utusan. Bahasa Ibrani malak. Dan selalu tergantung pada konteksnya. Apakah malaikat ini ditafsirkan sebagai manusia atau ilahi? Lihat Malaki 3 ayat 1. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan merujuk kepada pribadi ilahi. Itu bisa didapat, bisa kita pelajari. Misalnya di dalam Kejadian 22 ayat 11. Kemudian ayat 15 dan 18. Kejadian 31 ayat 3. Dan ayat 11 dan ayat 13. Kemudian Hakim-Hakim ayat 2. Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2. Dan Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 22. Dan Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan untuk menyampaikan firman Bapa kepada kita. Kemudian kita diajak untuk bacalah Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Bagaimanakah Allah menjelaskan kepada Musa mengapa ia ingin campur tangan atas nama bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Kita buka Alkitab kita Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Kita lanjut ya ke ayat 7 dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, kita telah menyelesaikan sampai ayat 12. Mari kita lanjut pelajaran kita. Di sini ada pertanyaannya tadi ya. Bagaimanakah Allah menjelaskan kepada Musa mengapa ia ingin campur tangan atas nama bangsa Israel yang diperbudak di Mesir? Ya, dalam percakapan ini Allah menjelaskan kepada Musa mengapa dia ingin campur tangan atas nama bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Ya, alasannya sini saya coba uraikan, ada 3 yang saya boleh bagikan. Pertama adalah penderitaan umatnya. Tuhan menggambarkan penderitaan umatnya di Mesir dengan gamblang. Rintihan dan jeritan minta tolong mereka telah sampai kepadanya. Kemudian perhatian ilahi. Tuhan mendengar jeritan mereka dan merasa prihatin. Keluaran 2 ayat 23-25. Dia menyebut mereka umatku, Keluaran 3 ayat 7. Menegaskan hubungan perjanjian yang sudah ada bahkan sebelum Sinai. Tuhan bermaksud membuat mereka tinggal dan makmur di tanah Kanaan sesuai janjinya kepada nenek moyang mereka. Tujuan yang jelas, yang ketiga adalah tujuan yang jelas, alasannya ya. Tuhan memberitahu Musa, jadi sekarang pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir, di dalam Keluaran 3 ayat 10. Ini adalah misi yang spesifik dan langsung. Penderitaan umat Allah di Mesir digambarkan dengan penuh warna sebagai rintihan dan jeritan minta tolong. Allah mendengar jeritan mereka dan merasa prihatin. Keluaran 2 ayat 23-25. Dia menyebut mereka umatku, Keluaran 3 ayat 7. Artinya, bahkan sebelum Sinai dan pengesahan perjanjian, mereka adalah umatnya dan ia akan membuat mereka tinggal dan makmur jika mereka mau taat di tanah Kanaan seperti yang telah ia janjikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia mengutusnya kepada Fir'aun untuk sebuah tugas khusus. Jadi sekarang, pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 10. Sekali lagi Tuhan menyebut mereka umatku. Betapa besar tugas yang diberikan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu Musa menanggapi dengan sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini? Dengan memahami pentingnya apa yang akan terjadi dan apa perannya dalam semua ini, Musa bertanya-tanya mengapa orang seperti dirinya yang dipilih. Di sini sejak awal kita melihat indikasi karakternya, kerendahan hatinya, dan perasaannya, bahwa ia tidak layak untuk melakukan apa yang dipanggil untuk dilakukannya. Di sini ada pertanyaan, mengapa kerendahan hati dan rasa ketidaklayakan kita begitu penting bagi siapapun yang ingin mengikut Tuhan dan melakukan apapun baginya? Ya, ini pertanyaan di bagian akhir pelajaran hari Senin. Saya coba uraikan untuk menjawab pertanyaan ini. Kerendahan hati dan rasa ketidaklayakan sangat penting bagi siapapun yang ingin mengikut Tuhan dan melakukan sesuatu baginya, melakukan pekerjaan atau ikut di dalam pelayanan baginya. Karena yang pertama, mengakui hal itu berarti mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita menyadari bahwa bukan kekuatan atau kemampuan kita sendiri yang akan menyelesaikan tugas, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Ini mencegah keangkuhan dan memastikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, membuka diri untuk bimbingan ilahi. Rasa tidak layak membuat kita lebih bersedia untuk mendengarkan, belajar, dan menerima bimbingan serta kekuatan dari Tuhan. Kita menjadi alat yang lebih fleksibel di tangannya. Kemudian yang ketiga, fokus pada misi bukan diri sendiri. Kerendahan hati menggeser fokus dari ego kita. Bagaimana kita akan terlihat atau apa yang akan kita dapatkan. Menjadi fokus pada kehendak dan tujuan Tuhan. Ini membantu kita tetap setia pada misi yang diberikan kepada kita. Kemudian yang keempat, mencegah kejatuhan. Kesombongan mendahului kehancuran. Mereka yang merasa terlalu mampu atau layak seringkali rentan terhadap kegagalan karena mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa dengan judul Nama Tuhan. Bacalah Keluaran 3 ayat 13-22. Mengapa Musa ingin mengetahui nama Allah dan apa arti penting dari namanya? Mari kita buka Keluaran 3 ayat 13-22. Kita lanjut ya. Ayat 13-22. Lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Perilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi menghadap kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kami kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, aku akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ya, kita telah menyelesaikan Keluaran 3 ayat 13 sampai 22. Sampai 22, satu ayat lagi. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Baik, kita masuk kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Kita lanjut. Ya, di Keluaran 3 ayat 13 tadi sudah kita baca ya. Demikian bunyinya. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Ya, ini pertanyaan Musa di Keluaran 3 ayat 13. Ya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Aser Eheje, yang secara harfiah berarti aku akan menjadi siapa aku. Akan menjadi atau aku adalah aku. Dalam Keluaran 3:12. Tuhan menggunakan kata Eheje yang sama dengan ayat 14. Ketika dia menyatakan kepada Musa, aku akan menjadi atau bersamamu, ini berarti bahwa Allah itu kekal. Dia adalah Allah yang transenden, sekaligus Allah yang imanan. Dan dia tinggal bersama mereka yang menyesal dan rendah hati di dalam roh. Ya, ini terdapat di dalam Yesaya 57 ayat 15. Nama Allah atau Yahweh diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris biasanya sebagai The Lord. Telah dikenal oleh umat Allah sejak awal. Meskipun mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam, Musa juga mengenal nama Yahweh, tetapi seperti yang lain, ia tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Pertanyaannya, siapakah namamu? Adalah sebuah pertanyaan tentang makna yang lebih dalam. Petunjuk yang sangat membantu adalah dalam Keluaran 6 ayat 3, di mana Tuhan menyatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku tidak menyatakan diriku sepenuhnya kepada mereka. Keluaran 6 ayat 2. Ini tidak berarti bahwa Adam, Nuh, Abraham, dan para leluhur tidak mengenal nama Yahweh. Lihat Kejadian 2 ayat 4, ayat 9, dan Kejadian 4 ayat 1, ayat 26, Kejadian 7 ayat 5, dan Kejadian 15 ayat 6 sampai 8. Dan sebaliknya ini berarti bahwa mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Ya, ini ada penjelasan tambahan yang saya berikan. Nama Yahweh diterjemahkan dalam banyak Alkitab sebagai Tuhan dengan huruf besar semua. Telah dikenal sejak awal oleh umat Allah. Namun seperti yang ditunjukkan dalam Keluaran 6 ayat 3, meskipun para leluhur seperti Abraham, Ishak, dan Yakub mengenal nama Yahweh, mereka belum sepenuhnya memahami makna mendalam di baliknya. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Allah yang Maha Kuasa, yaitu El Shaddai, yang menekankan kuasanya untuk bertindak secara ajaib. Yahweh Allah perjanjian yang dekat. Nama Yahweh menunjuk pada fakta bahwa dia adalah, yang pertama, Allah pribadi. Dia adalah umat
Dia adalah Allah umatnya yang memiliki hubungan khusus dengan mereka. Kemudian yang kedua Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Kemudian Yahweh juga adalah Allah yang dekat dan intim. Tidak seperti Allah yang jauh dan abstrak. Yahweh adalah Allah yang campur tangan dalam urusan manusia, menunjukkan kasih dan perhatiannya. Yang keempat, Yahweh adalah Allah yang menunjukkan kuasa moralnya. Berbeda dengan El Shaddai yang menekankan kuasa ajaib. Yahweh lebih menyoroti kuasa moralnya dalam kasih dan perhatian kepada umatnya. Namanya Yahweh menunjuk pada fakta bahwa dia adalah Allah pribadi, Allah umatnya, Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang dekat dan intim yang campur tangan dalam urusan manusia. Allah yang maha kuasa, Kejadian 17 ayat 1. Adalah Allah yang secara ajaib campur tangan dengan kuasanya. Tetapi Yahweh adalah Allah yang menunjukkan kuasa moralnya dengan kasih dan perhatian. Dia adalah Allah yang sama dengan Elohim. Allah yang perkasa, kuat, transenden. Allah semua orang. Penguasa alam semesta. Pencipta segala sesuatu. Tetapi aspek-aspek yang berbeda dalam hubungannya dengan umat manusia diungkapkan dalam nama Yahweh itu sendiri. Mengenal nama atau memanggil nama Tuhan bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini adalah tentang proklamasi namanya, yang berarti mengajarkan kepada orang lain kebenaran tentang Tuhan dan keselamatan yang dia tawarkan kepada semua orang yang datang dengan iman. Seperti yang dikatakan Yoel di dalam Yoel 2 ayat 32. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, di sini ada pertanyaan di bagian akhir pelajaran hari Selasa. Dengan cara apakah dalam hidup Anda sendiri Anda telah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Yahweh yang dia inginkan dengan semua orang yang berserah kepadanya? Ya, saya coba akan jawab pertanyaan ini. Pengalaman ini, ya, bagaimana kita bisa hidup dekat, ya, dengan Yahweh atau dengan Tuhan, Allah yang menciptakan kita. Pengalaman ini bisa datang melalui doa pribadi, ya. Kemudian perenungan firman-Nya, ya, kita dengan berdoa, perenungan firman, mempelajari firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan khotbah atau mendengarkan renungan dari orang lain, tetapi belajar membaca sendiri, merenungkan sendiri akan perenungan kepada firman Tuhan secara pribadi. Kemudian momen-momen di mana Anda merasakan bimbingan atau kehadirannya secara nyata, atau ketika Anda melihat bagaimana Dia telah memenuhi janji-janjinya di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, dan di dalam hidup saudara-saudara sekalian. Ya, ini adalah pelajaran hari Selasa, dan kita telah menyelesaikannya, dan kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu dengan judul 4 alasan. Ya, bacalah Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada Musa untuk dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai utusan Allah? Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ya, kita baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat kembali di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi, firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam baju, ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya, dikatakan Tuhan, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara.
Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Kita telah menyelesaikan sampai ayat 14. Kita kembali pada pembahasan pelajaran kita, ya. Tadi ada pertanyaannya, ya, di situ. Maksud saya, pertanyaannya, tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada Musa untuk dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai utusan Allah? Ya, ini pertanyaannya tadi setelah kita baca ayat itu, ya. Di sini kita akan coba uraikan. Ketika Musa mengungkapkan keraguannya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Tuhan memberinya tanda-tanda ajaib untuk memperkuat posisinya sebagai utusan Allah di hadapan para tua-tua Israel dan Fir'aun. Ya, tanda-tandanya di sini sudah saya uraikan. Di sini tongkat menjadi ular, lalu kembali lagi menjadi tongkat. Ini adalah mukjizat pertama yang menunjukkan kuasa Tuhan atas ciptaan. Kemudian tangan menjadi kusta, lalu sembuh seketika. Mukjizat kedua ini menunjukkan kuasa Tuhan atas penyakit dan kehidupan. Ya, kemudian mengubah air menjadi darah. Ya, ini adalah mukjizat yang ketiga yang dapat dilakukan jika dua mukjizat pertama tidak cukup meyakinkan. Kita lanjutkan pembahasannya. Musa kembali mencoba untuk menghindar dari tugas yang Allah minta darinya. Lihat Keluaran 3 ayat 11. Dia tidak ingin pergi ke Mesir dan berhadapan dengan Fir'aun. Ya, ini kalau kita lihat kalimat ini seperti juga alasan atau sikap Yunus, ya, ketika dia disuruh untuk pergi ke Niniwe. Dan sini kita dapat dihadapkan kepada pengalaman Musa, ya. Dia tidak ingin pergi ke Mesir dan berhadapan dengan Fir'aun. Lagi pula dia telah gagal ketika dia sebelumnya mencoba sendirian untuk menolong orang Ibrani. Selain itu, bangsanya sendiri tidak percaya dan tidak menerima dia sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya ia merumuskan keberatan yang ketiga. Ya, keberatan yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ya, di sini Musa hanya mencari alasan. Ya, dia berusaha menghindar. Ini adalah sebuah upaya untuk mengatakan tidak pada tanggung jawab yang Allah minta untuk dilakukannya, ya, dilakukan oleh Musa. Dua tanda ajaib diberikan kepada Musa untuk ditampilkan di hadapan para tua-tua Israel dan kemudian di hadapan Fir'aun. Tongkatnya berubah menjadi ular dan kemudian kembali menjadi tongkat, dan tangannya menjadi sakit kusta tetapi kemudian sembuh seketika. Kedua mukjizat ini seharusnya meyakinkan para penetua bahwa Allah sedang bekerja bagi mereka. Tetapi jika tidak, mukjizat ketiga yaitu mengubah air menjadi darah ditambahkan. Keluaran 4 ayat 8-9. Meskipun Allah memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa kepada Musa, ia masih mengungkapkan alasan lain, yaitu alasan keempat. Ia bukan seorang pembicara yang baik. Ya, Musa tetap mencari-cari celah, mencari alasan supaya dia tidak jadi melaksanakan tugas yang diminta oleh Allah kepadanya. Ya, alasan keempat yang mengatakan ia bukan pembicara yang baik. Bacalah Keluaran 4 ayat 10-18. Bagaimanakah Tuhan merespons Musa dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari hal itu untuk diri kita sendiri? Dalam situasi apapun yang kita yakini bahwa Tuhan memanggil kita. Mari kita baca Keluaran 4 ayat 10 sampai 18. Keluaran 4 ayat 10 sampai 18. Oh, tadi sudah kita baca, ya, bagian dari yang kita baca kita baca sekali lagi, tidak apa-apa supaya kita dapat lebih mendalami pelajaran ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat.
Ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ya, kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Pertanyaan tadi, bagaimanakah Tuhan merespon Musa dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari hal itu untuk diri kita sendiri dalam situasi apapun yang kita yakini bahwa Tuhan memanggil kita? 4 alasan keengganan Musa. Ketika Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa merespon dengan serangkaian keberatan. Ini bukan sekedar pertanyaan untuk mencari informasi, melainkan ekspresi mendalam dari keraguan diri, ketidakpercayaan, dan ketakutan akan tugas besar yang ada di hadapannya. 4 alasan itu akan kita uraikan di sini. Yang pertama, siapakah aku ini? Yaitu terdapat di Keluaran 3:11. Ini adalah keberatan pertama Musa dan yang paling personal. Ia baru saja menghabiskan 40 tahun dalam pengasingan sebagai gembala di Midian. Jauh dari kehidupan istana Mesir yang pernah dikenalnya, ia telah gagal dalam upaya pertamanya untuk menolong bangsanya dengan membunuh seorang Mesir. Dan insiden itu tidak membuatnya melarikan diri. Pertanyaan ini mencerminkan rasa tidak berharga, tidak mampu, dan ketidaklayakan. Musa merasa dirinya terlalu kecil, terlalu biasa, atau bahkan terlalu banyak dosa untuk menghadapi Fir'aun yang perkasa dan memimpin jutaan orang. Dia memandang ke dalam dirinya sendiri dan melihat keterbatasan, bukan potensi. Kemudian alasan yang kedua. Ketika yang pertama, siapakah aku ini? Ya. Kemudian yang kedua adalah, siapakah engkau? Atau bagaimanakah jika mereka bertanya tentang namamu? Itu di Keluaran 3:13. Meskipun Musa tentu mengenal konsep Tuhan, ia bertanya tentang identitas Tuhan yang lebih dalam, khususnya namanya. Pertanyaan ini bisa diartikan sebagai keraguan tentang apakah otoritas Tuhan yang berbicara kepadanya cukup kuat untuk meyakinkan bangsa Israel. Musa mungkin berpikir, jika aku tidak bisa memberikan identitas yang kuat dari pihak yang mengutusku, bagaimana mungkin mereka akan percaya padaku? Ini adalah pikiran Musa. Ini menunjukkan keraguan akan legitimasi dan kekuatan ilahi di balik panggilannya. Tuhan merespon dengan menyatakan namanya yang agung. Aku adalah aku, Yahweh, yang menunjukkan keberadaannya yang kekal, transenden, dan setia. Alasan yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Di Keluaran 4 ayat 1. Keberatan ketiga ini mencerminkan ketakutan akan penolakan dan kurangnya kredibilitas di mata bangsanya sendiri. Musa tahu bahwa orang Israel mungkin tidak akan langsung menerima dia sebagai pemimpin, terutama mengingat masa lalunya sebagai buronan dan fakta bahwa ia telah lama meninggalkan mereka. Ia khawatir bahwa mereka akan meragukan klaimnya bahwa Tuhan telah mengutusnya. Untuk mengatasi ketakutan ini, Tuhan memberikan Musa tanda-tanda mukjizat, tongkat menjadi ular, tangan berkusta, airnya di darat, sebagai bukti nyata dari kuasa ilahi yang menyertainya. Kemudian alasan yang kelima, aku tidak fasih berbicara. Keluaran 4 ayat 10. Ini adalah alasan keempat dan sangat praktis dari Musa. Ia mengaku kurang memiliki keterampilan retorika atau kemampuan bicara yang meyakinkan. Seorang pemimpin yang diutus untuk menghadapi penguasa besar seperti Fir'aun dan menginspirasi jutaan orang tentu membutuhkan kemampuan komunikasi yang kuat. Musa merasa kekurangan dalam hal ini. Mungkin karena ia telah lama tidak berinteraksi dalam lingkungan formal atau karena ia memang memiliki masalah bicara, meskipun Alkitab tidak merincinya secara detail. Tuhan meresponsnya dengan mengingatkan Musa bahwa dialah yang menciptakan mulut dan akan menyertainya serta mengajarinya apa yang harus dikatakan. Bahkan Tuhan juga menyediakan Harun, saudaranya, sebagai juru bicara untuk mendampinginya, untuk membantu Musa ketika dia menghadap kepada Fir'aun. Keempat alasan ini menggambarkan pergumulan mendalam Musa yang akhirnya menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungannya pada Tuhan. Meskipun ia terus memberikan alasan, Tuhan dengan sabar memberikan solusi, tanda, dan dukungan, menegaskan bahwa dia akan melengkapi siapapun yang dia panggil. Tuhan bereaksi terhadap semua keberatan itu dan memberikan solusi yang ampuh terhadap semua alasan ini. Allah memberikan banyak janji yang menggembirakan. Kemudian Musa menyampaikan permohonan kelima dan terakhirnya dan langsung meminta, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Itu kata Musa di Keluaran 4 ayat 13. Sebagai jawabannya, ya, Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mengutus saudaranya Harun untuk menemuinya sebagai dukungan. Akhirnya Musa pun mengalah dan meminta restu kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Ya, di pelajaran hari Kamis dengan judul sunat. Bacalah Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Ya, mari kita kembali buka Alkitab kita. Keluaran 4
ayat 18 sampai 31, sambungan dari ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca ya. Mari kita baca Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anak-anakku yang seluruh. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit hatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan kepada Tuhan. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, kita telah menyelesaikan sampai ayat 31. Kita lanjut pelajaran kita. Ya, bagaimanakah kita memahami kisah yang aneh ini dan pelajaran apakah yang kita dapat ambil darinya ya? Ketika kita telah selesai membaca tadi ya, para pelajar Alkitab akan terkejut ketika mereka membaca bahwa setelah Musa menaati Tuhan dan memulai perjalanannya kembali ke Mesir, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Ya, itu terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 24 ya. Ini adalah sesuatu cerita kisah yang aneh atau yang unik yang terjadi pada diri Musa ya. Dari konteks cerita ini jelaslah bahwa masalahnya adalah sunat. Ya, putra bungsunya tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham. Musa sebagai pemimpin umat Allah harus menunjukkan ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Istrinya, Zipora, adalah seorang wanita yang bertindak dan menyunat putranya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dia menyentuh Musa dengan kulit hatan yang berdarah. Dan darah ini melambangkan penebusan, kehidupan, dan pemeteraian perjanjian. Fakta bahwa hal itu dilakukan dengan begitu cepat menambah drama dari situasi tersebut. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari episode ini adalah jangan pernah gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima suatu amaran yang mengherankan dan menggentarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam, seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Ia telah gagal untuk memenuhi syarat oleh mana anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu di pihak pemimpin yang mereka yang telah terpilih itu akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Zipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh. Telah melaksanakan suatu upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri. Dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam tugas yang menghadap Firaun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat. Oleh karena itu, ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, kutipan ini yang kita baca barusan, ya,
kita dapat mengetahui bagaimana Musa sudah disuruh untuk memenuhi tugas atau panggilan yang telah Allah berikan kepadanya. Tetapi kita tadi setelah baca Keluaran 4 ayat 18 sampai 31, Musa hendak dibunuh oleh Tuhan oleh karena satu kelalaian akan tugas yang diketahuinya. Ya, itu terdapat di dalam Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, halaman 264-265. Di pelajaran hari Kamis di bagian bawah, ada satu pertanyaan yang boleh kita coba uraikan. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh cerita ini kepada Anda? Jika Anda memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya Anda lakukan, perubahan apakah yang Anda perlu lakukan? Bahkan saat ini juga. Ya, kisah ini adalah pengingat tajam bagi kita semua. Jika kita bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan, baik dalam hal perintah rohani, tanggung jawab moral, atau tugas-tugas yang Tuhan percayakan, maka kita perlu segera bertindak. Kelalaian bahkan dalam hal yang tampaknya kecil dapat menghalangi berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Pikirkanlah, apakah ada area dalam hidup Anda saat ini, hidup kita saat ini, di mana Anda dan saya tahu ada sesuatu yang harus kita lakukan atau hentikan, tetapi kita terus menundanya. Perubahan apa yang perlu kita lakukan, bahkan saat ini juga, untuk kembali sepenuhnya taat kepada kehendak Tuhan. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat. Pelajaran yang terakhir, ya, bagian pendalaman. Ya. Bacalah tulisan Ellen White, Musa, dengan judul Musa dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 282-297. Panggilan dramatis di semak yang terbakar mungkin merupakan pengalaman yang paling transformatif dalam hidup Musa. Semua titik tertinggi lainnya dalam hidupnya bergantung pada tanggapannya yang positif dan taat kepada Allah yang menugaskannya untuk memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tentu kita tahu sekarang bagaimana hasilnya. Tetapi coba tempatkan diri Anda pada posisi Musa pada saat semak terbakar. Dia telah melarikan diri dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Sebuah generasi baru bangsa Ibrani telah muncul selama 40 tahun. Banyak di antaranya yang mungkin hanya mengetahui sedikit tentang Musa. Atau bahkan mungkin apa yang mereka dengar tentang dia salah. Disaring melalui cerita-cerita yang lama-kelamaan terdistorsi. Namun sekarang dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang yang sama dari sebuah bangsa yang kuat. Tidak heran jika pada awalnya ia merasa enggan. Ya, ini adalah tugas yang sangat berat. Tetapi bayangkan apa yang akan ia lewatkan jika ia memberikan jawaban tidak kepada Tuhan. Dia mungkin akan menghilang begitu saja dalam sejarah. Bukannya melalui kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya secara harafiah, membuat sejarah menjadi salah satu orang yang paling besar dan paling berpengaruh. Bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam dunia ini. Kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran mulai dari Sabtu petang sampai Jumat di bagian pendalaman. Dan di sini ada pertanyaan dan saya coba menguraikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pelajaran kita. Ada 3 pertanyaan ya. Di sini saya coba mulai dari pertanyaan nomor 1. Dalam tahun-tahun yang tenang yang dihabiskan di padang gurun, Musa melakukan apa yang Allah panggil untuk dia lakukan. Dia adalah seorang kepala keluarga, merawat domba-domba, dan menulis 2 kitab Alkitab di bawah ilham Allah sebelum dia dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin umat Allah yang hebat. Apakah yang diajarkan oleh pengalaman Musa kepada kita tentang tugas-tugas kita dalam kehidupan? Ya, ini saya coba bantu uraikan pelajaran dari tugas-tugas kehidupan Musa. Dalam 40 tahun di padang gurun, Musa menjalani kehidupan yang tenang sebagai kepala keluarga dan gembala. Namun, selama periode ini Tuhan juga menggunakan dia untuk menulis 2 kitab Alkitab penting, yaitu Ayub dan Kejadian. Pengalaman Musa mengajarkan kita bahwa setiap fase kehidupan memiliki tujuan dalam rencana Tuhan. Tugas-tugas kita sehari-hari, betapapun sederhananya, adalah bagian dari persiapan Tuhan untuk panggilan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan dalam hal kecil seperti menggembalakan domba dapat membentuk karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk tugas-tugas besar seperti memimpin sebuah bangsa. Tuhan menggunakan waktu-waktu yang tampaknya biasa untuk membentuk dan memperlengkapi kita, seringkali dengan cara yang tidak kita sadari. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita setia pada tugas-tugas kecil yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena pelajaran kita dari pengalaman Musa, seringkali katanya bahwa Tuhan menggunakan cara yang sederhana, cara-cara yang menurut kita biasa, yang tidak kita sadari adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap fase kehidupan memiliki tujuan dalam rencana Tuhan. Ya, ini mengajak kita untuk kembali kepada setia kepada perkara-perkara atau tugas-tugas kecil di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang bisa saja, ini pertanyaan yang kedua ya, orang bisa saja berargumen bahwa di permukaan alasan Musa cukup masuk akal, bukan? Mengapa orang-orang harus mempercayai saya?
Siapakah saya untuk memulai? Saya tidak bisa berbicara dengan baik. Apakah yang seharusnya disampaikan oleh kisah ini kepada kita? Tentang bagaimana belajar untuk percaya bahwa Allah dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan, ya. Belajar percaya kepada Allah dalam ketidakmampuan diri. Alasan-alasan Musa, siapakah aku? Mengapa mereka harus percaya padaku? Aku tidak bisa berbicara dengan baik, memang terdengar masuk akal dari sudut pandang manusia. Namun Tuhan tidak pernah berfokus pada kemampuan kita, melainkan pada kesediaan kita dan kuasa-Nya yang bekerja melalui kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa percaya kepada Allah berarti percaya pada kemampuan-Nya untuk memampukan kita. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu, kredibilitas dan kekuatan datang dari Dia yang mengutus, bukan dari diri kita sendiri. Ketika Tuhan memanggil, Dia juga memperlengkapi, dan kita harus belajar untuk mengandalkan janji-Nya, bukan fokus atau menekankan pada keterbatasan pribadi kita. Kerendahan hati Musa sebenarnya adalah kualitas yang berharga, karena itu memaksanya untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ya, saya rasa kata memaksa kurang tepat. Kerendahan hati Musa sebenarnya adalah kualitas yang berharga, karena itu membuat dia untuk menyadari, ya, bahwa Musa atau kita sebagai umat Tuhan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kita akan membahas lebih lanjut tentang poin yang dibuat dalam pelajaran hari Minggu tentang kepenulisan Musa atas kitab Kejadian dan betapa pentingnya karya tersebut untuk memahami sejarah suci dan rencana keselamatan. Mengapa kita harus melawan setiap upaya? Dan ada banyak upaya untuk melemahkan otoritas kitab ini, khususnya dengan menyangkal historisitas, khususnya 11 pasal pertama, ya. Pentingnya historisitas kitab Kejadian. Penulisan kitab Kejadian oleh Musa sangat fundamental untuk memahami seluruh sejarah suci dan rencana keselamatan. Kitab ini menyediakan dasar bagi pemahaman kita tentang penciptaan, kejatuhan manusia, asal mula dosa dan penderitaan, air bah, perjanjian Allah dengan Abraham, dan asal-usul bangsa Israel. Jika kita meragukan atau menyangkal historisitasnya, khususnya 11 pasal pertama dari kitab Kejadian, yaitu yang berisi penciptaan literal, Adam dan Hawa, kemudian kejatuhan, kemudian air bah, maka kita akan melemahkan atau bahkan meruntuhkan dasar teologis bagi banyak doktrin Kristen lainnya. Misalnya, jika dosa Adam dan Hawa hanyalah mitos, maka mengapa Yesus perlu datang sebagai penebus dosa? Ini akan menghapuskan manfaat dari penebusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya, ya, tidak ada gunanya penebusan atau kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Ini melawan upaya untuk melemahkan otoritas kitab Kejadian. Ya, ini adalah melawan upaya untuk melemahkan otoritas kitab Kejadian. Sangat penting, karena ini adalah fondasi bagi kebenaran Alkitab lainnya dan bagi pemahaman kita tentang sifat Allah dan sifat manusia dan rencana keselamatan. Tanpa dasar ini, banyak kisah dan pengajaran Alkitab selanjutnya akan kehilangan makna dan relevansinya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran Alkitab kita, ya. Pelajaran yang kedua mengenai semak yang terbakar. Dan kita juga telah menyelesaikan dan menjawab seluruh pertanyaan di dalam pelajaran Alkitab ini. Kiranya dengan pembahasan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran ini, membuat kita semakin mengerti akan pelajaran ini, ya. Membuat kita semakin mengerti akan pelajaran ini. Dan kita semakin terberkati dan semakin mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk menutup pelajaran kita pada saat ini, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita akan tutup dengan kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran Alkitab, pelajaran mengenai semak yang terbakar. Terima kasih atas tuntunan tangan Tuhan kepada kami. Kami dapat melihat bagaimana melalui pengalaman dari kehidupan Musa dan bangsa Israel, bahwa sesungguhnya kami dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan berusaha untuk membawa kami keluar dari dosa dan kesalahan. Karena pengalaman Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adalah pengalaman Yesus Kristus memimpin kami sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai Israel modern, sebagai Israel rohani pada saat ini, untuk keluar dari Mesir. Dan di bawah kami dan di sekitar kami juga memiliki domba-domba dan umat-umat Tuhan yang lain, di mana kami juga dapat berfungsi menjadi gambaran sebagaimana Musa mengajak teman-teman dan umat-umat Tuhan yang lain untuk keluar dari Mesir kami, untuk keluar dari dosa dan kesalahan kami, kepada memenuhi panggilan Tuhan yang ajaib untuk membawa seluruh umat-umat Tuhan, mengajak untuk boleh memasuki tanah perjanjian,
Kanaan surgawi yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Kami serahkan seluruh pelajaran ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sehingga demikian kami boleh terberkati. Dan kami memohon kepada Tuhan untuk Kau boleh memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang boleh mendapatkan berkat melalui pelajaran firman Tuhan ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga nama Tuhan dipuji dan ditinggikan di dalam kehidupan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.